Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Siswa Arum Sayati dari kelas MA19B6 Universitas Pelita Bangsa. Untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum statistika, di sini saya akan membahas tentang tipe-tipe data dan pengklasifikasian data. Tipe-tipe data dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama data nominal, yang kedua data ordinal, yang ketiga data interval, dan yang keempat data rasio. Selanjutnya mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu data nominal. Data nominal adalah ukuran data yang paling sederhana, di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apapun. Contohnya, misal pengelompokan ekstrakurikuler di suatu SMA, untuk basket dilambangkan dengan A, untuk futsal dilambangkan dengan B, dan untuk bola voli dilambangkan dengan C. Artinya, simbol A, B, dan C hanya sebagai simbol pelabelan, tanpa adanya tingkatan bahwa, misal, basket lebih tinggi dari futsal, futsal lebih tinggi dari bola voli, ataupun sebaliknya. Selanjutnya data ordinal. Data ordinal adalah skala pengukuran variabel yang digunakan untuk menggambarkan secara sederhana urutan variabel dan bukan perbedaan antara masing-masing variabel. Skala ini biasanya digunakan untuk menggambarkan ide-ide non-matematika seperti frekuensi, kepuasan, kebahagiaan, derajat rasa sakit, dan lain-lain. Sebagai contohnya, misal, tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan restoran. Yang pertama, sangat tidak puas dilambangkan dengan 1. Yang kedua, tidak puas dilambangkan dengan 2. Yang ketiga, netral dilambangkan dengan 3. Yang keempat, puas dilambangkan dengan 4. Yang kelima, sangat puas dilambangkan dengan 5. Artinya, akan tidak puas selalu lebih buruk daripada puas, dan puas akan lebih buruk daripada sangat puas. Sedangkan untuk angka 1, 2, 3, 4, dan 5 hanya sebagai simbol saja. Lalu data interval. Data interval adalah data yang memiliki tingkatan. Nilai pada data ini biasanya dijelaskan secara matematis dan bersifat nominal, serta tidak dimulai dari 0. Contohnya, misal suhu orang demam, temperatur derajat di kutub utara. Misalkan 10 derajat Celcius dibandingkan dengan 11 derajat Celcius. Artinya, 11 derajat Celcius panasnya lebih tinggi daripada 10 derajat Celcius. Begitupun sebagai contohnya yaitu minus 5 derajat Celcius dibandingkan dengan minus 10 derajat Celcius. Artinya, minus 10 derajat Celcius lebih dingin daripada minus 5 derajat Celcius. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Perbedaan antara keduanya yaitu jika statistika parametrik memerlukan asumsi distribusi dari data yang digunakan. Biasanya distribusi data yang diperlukan adalah distribusi normal, sedangkan untuk statistika non-parametrik tidak memerlukan asumsi distribusi sehingga sebaran datanya bebas. Yang kedua yaitu untuk statistika parametrik memerlukan jenis data yang bersifat metrik atau kuantitatif. Biasanya dikatakan juga bahwa data yang digunakan hanya data dalam bentuk data interval ataupun rasio. Sedangkan untuk statistika non-parametrik memerlukan data metrik atau kualitatif dan non-metrik atau kuantitatif. Atau biasanya dikatakan bahwa data yang digunakan biasanya dalam bentuk data nominal, ordinal, ataupun data rasio. Perbedaan yang ketiga yaitu untuk statistika parametrik biasanya jumlah data yang digunakan lebih atau sama dengan 30 atau data berukuran besar, sebab data yang lebih atau sama dengan 30 diasumsikan mengikuti teorema limit pusat atau central limit theorem.
Sedangkan untuk statistika non-parametrik, biasanya jumlah data yang digunakan kurang dari 30. Nah, sekian penjelasan saya tentang tipe-tipe data dan pengklasifikasian data. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.